Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Alfianti Agustina dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi IAT dari kelas 3A. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai kata-kata yang diduga mutarodif di dalam Al-Quran. Simak videonya ya. Baik, taroduf atau sinonim. Dalam istilah bahasa Arab, sinonim disebut dengan at-taroduf. At-taroduf merupakan bentuk masdar dari tarodafa ya tarodafu tarodufan, yang memiliki arti saling mengikuti. Adapun arti at-taroduf di dalam Kamus Lisan Al-Arab diartikan sebagai setiap sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain. Adapun mutarodif merupakan lafaz yang menunjukkan arti satu, atau contohnya, atau misalnya lafaznya ini banyak, namun ketika diserap ke dalam bahasa asing itu memiliki makna hanya satu, atau biasa kita sebut dengan sinonim. Adapun makna taroduf secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang diduga memiliki kesamaan makna, namun berbeda. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan adanya taroduf dalam Al-Quran ini. Yang pertama, karena pengaruh kosakata serapan dari bahasa asing. Yang kedua, pengaruh dialek sosial. Kemudian yang ketiga, perbedaan dialek regional. Dan yang terakhir, pengaruh perbedaan dialek temporal. Nah, jadi taroduf ini sama dengan sinonim jika kita artikan sepintas melalui bahasa Indonesia. Taroduf ini bisa ditempatkan ke dalam semua bahasa. Taroduf ini juga bisa menjadi ciri khas di tempat itu. Contohnya nih, misalnya unta. Unta di dalam bahasa Arab itu kan bisa disebut dengan nakoh, ibil, jamal, dan lain-lain. Memang ketika diartikan ke bahasa Indonesia, ya artinya cuma unta doang gitu. Atau misalnya nih, contohnya dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Misalnya berkata. Nah kan berkata itu bisa diartikan dengan ngomong, dawuh, atau ngeniko, dan lain-lain. Tetapi ketika diserap ke dalam bahasa asing, ke dalam bahasa Arab, maka artinya ya cuman koala doang gitu. Jadi memang taroduf ini bisa menjadi ciri khas bagi suatu tempat tersebut gitu. Nah, taroduf di dalam Al-Quran itu sendiri, ulama ada terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada atau terdapat kata-kata yang taroduf. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata atau tidak terdapat lafaz taroduf. Nah, jadi gimana cara ulama menyikapi kedua perbedaan pendapat ini? Nah, jadi para ulama sepakat untuk menengahi masalah ini, maka ada istilah baru lagi nih, namanya an-nadhair. Jadi apa sih bedanya an-nadhair sama taroduf ini? Jadi kalau taroduf itu hanya fokus ke hanya melihat bahwa ada kesamaan pada maknanya. Sedangkan kalau an-nadhair ini dia bakal lebih detail lagi, bakal lebih terperinci lagi, dan analisisnya bakal jauh lebih tinggi lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan merupakan bahasa yang paripurna, bahasa sastra yang paling tinggi. Nah, jadi Allah itu gak akan ngasal. Seperti yang kita ketahui bahwa mukjizat Al-Quran itu mencakup di dalamnya itu keunikan kata-katanya, keindahan bahasanya, susunan kalimatnya, kata-kata yang digunakan, keselesaian harokat, dan lain-lain. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dengan adanya taroduf berarti mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk memahami Al-Quran bukan hanya saja kita harus bisa bahasa Arab, namun kita juga harus mengerti ilmu-ilmu lain yang mendukung gitu. Jadi kita akan terus belajar, haus akan ilmu, dan tidak akan pernah puas gitu. Karena setiap kita semakin menyelami suatu ilmu itu, bahkan bakal banyak ilmu-ilmu yang kita baru ketahui lagi gitu. Nah, dari penjelasan yang tadi pasti tertanya-tanya kepada kita kan, jadi gimana cara kita mengetahui sebenarnya kenapa sih lafaznya itu berbeda tapi maknanya sama? Nah,
Jadi cara yang pertama kita bisa melihat kamus. Jadi kita bisa melihat di kamus tentang penjelasan-penjelasan artinya tersebut. Kemudian cara yang kedua, kita bisa melihat penafsiran-penafsiran para ulama yang orientasinya itu tafsir lughawi. Contohnya tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Nah, nanti di situ bakal dibahas mengenai kenapa sih lafaznya ini berbeda tapi maknanya kok mirip-mirip, maknanya kok sama-sama. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Khalaqa di sini kan berarti menjadikan atau menciptakan. Nah, kemudian wa ja'ala bainakum. Wa ja'ala di sini juga diartikan sebagai menjadikan atau menciptakan. Nah, kan artinya sepintas sama nih. Terus kenapa lafaznya malah dibedakan? Kenapa yang satu khalaqa, yang satu lagi ja'ala? Nah, ternyata kalau khalaqa ini itu hak prerogatif Allah. Jadi jodoh itu ditentukan oleh Allah. Di sini Allah tidak melibatkan kita. Semua itu di sini telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan kenapa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah menggunakan kata ja'ala? Karena di sini Allah itu melibatkan manusia. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, pernikahan yang mawaddah wa rahmah? Jadi harus ada upaya dari kitanya, harus ada usaha dari kitanya. Makanya pada lafaz wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah menggunakan lafaz ja'ala. Nah, kemudian contoh yang kedua pada kata al-khauf dan khasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum ويخافون سوء الحساب. Secara sepintas memang al-khauf sama khasyah ini sama-sama artinya takut. Tetapi ternyata kalau al-khasyah itu maksudnya lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya dibandingkan dengan al-khauf. Kemudian contoh yang terakhir itu al-insan dan bashar. Nah, kalau al-insan itu penamaan untuk makhluk, yang penamaan untuk manusia yang menunjukkan manusia dari sisi ruh, jiwa, hati, pokoknya yang kita tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan bashar itu merupakan penamaan untuk manusia yang menunjukkan manusia dalam bentuk fisik atau jasad atau yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita mengerti. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh taraduf dalam Al-Quran, tetapi karena di sini kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin kita bisa belajar lebih dalam lagi melalui guru-guru kita atau dari Google. Nah, jadi intinya memang sebenarnya lafaznya memang berbeda-beda, sepintas maknanya memang sama, tetapi sebenarnya tetap ada perbedaan karena ulama sudah mengatakan bahwa tidak ada kata taraduf di dalam Al-Quran, melainkan pasti ada perbedaan walaupun sedikit saja, walaupun hanya sedikit, tapi pasti ada perbedaan. Nah, cuman saja karena memang bahasa Indonesia yang tidak mampu atau bahasa asing tidak mampu menyerap bahasa Al-Quran ini, makanya disebut oh lafaznya beda tapi maknanya sama, padahal nyatanya makna yang tersuratnya memang sama tetapi makna yang tersiratnya enggak gitu. Ada hal yang menyebabkan kenapa pada lafaz ini digunakan kata ini dan kenapa pada lafaz satu lagi menggunakan lafaz yang itu, makna yang itu. Nah, baiklah, demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.